Bayangin, kamu pergi merantau selama 5 tahun. Jauh dari keluarga, sahabat, bahkan gak pernah pulang sama sekali. Dan ketika kamu akhirnya pulang, kamu bawa kabar besar yang bikin satu kampung kaget. Kamu bawa janda 40 tahun asal Australia yang sekarang sudah jadi seorang muslimah. Gimana reaksi keluarga? Gimana kisah cintanya? Ini bukan kisah sinetron, tapi kisah nyata yang bikin haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif mualaf dari berbagai penjuru dunia. Di sini kita belajar bahwa hidayah Allah itu bisa datang dari jalan yang paling tidak disangka-sangka. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya yang insya Allah bisa menguatkan iman kita semua. Tulis juga sholawat terbaik kamu di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan jangan lupa, tulis juga kamu nonton dari kota atau negara mana. Kita saling sapa di kolom komentar. Ya, namanya Fajar. Seorang pemuda sederhana asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga petani biasa, hidup serba cukup, bahkan kadang kekurangan. Sejak kecil, Fajar sudah terbiasa dengan kerja keras. Di usianya yang ke-13, ia sudah ikut membantu ayahnya mencangkul sawah, menyabit rumput, atau sekadar mengangkut hasil panen ke pasar. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang membuat Fajar berbeda dari anak-anak lainnya, semangatnya untuk menuntut ilmu agama. Setelah lulus SD, Fajar dimasukkan ke sebuah pondok pesantren oleh ibunya. Awalnya, ia sempat menolak. Ia ingin tetap bersama keluarganya, bekerja dan membantu di rumah. Tapi sang ibu bilang, "Nak, kalau kita nggak punya harta buat diwariskan, paling tidak kami ingin mewariskan ilmu agama." Kata-kata itu membekas kuat di hati Fajar. Ia akhirnya belajar ikhlas. Bertahun-tahun ia tinggal di pesantren. Bangun sebelum subuh, belajar Al-Quran, fikih, hadits, dan akhlak Islam. Dari sanalah jiwanya mulai terbentuk. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Fajar merasa sudah cukup bekal ilmu untuk menghadapi dunia luar. Tapi masalah ekonomi keluarga terus menghimpit. Sang ayah mulai sakit-sakitan, ibunya harus berjualan sayur keliling untuk membantu kebutuhan harian. Fajar pun memutuskan untuk mencari kerja. Namun, di desa kecilnya, lapangan pekerjaan sangat terbatas. Ia pernah kerja sebagai buruh bangunan, penjaga toko, bahkan jadi tukang ojek. Tapi penghasilannya tetap tidak cukup. Sampai akhirnya, lewat seorang teman lama di pesantren, ia mendengar kabar ada peluang kerja di Australia, negara yang jauh, asing, tapi menawarkan harapan baru. Dengan modal nekat dan tekad yang kuat, Fajar mengurus semua dokumen yang dibutuhkan. Ia bahkan menjual sepeda motornya untuk membayar biaya pengurusan visa dan tiket. Berbulan-bulan ia menunggu proses yang tidak mudah. Sampai akhirnya ia dinyatakan lolos dan mendapatkan kontrak kerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga di pinggiran kota Melbourne. Tepat di usia 21 tahun, Fajar menginjakan kaki untuk pertama kalinya di negeri asing yang jauh dari suasana pesantren dan kampung halamannya. Hari-hari pertamanya di Australia penuh tantangan. Ia tidak fasih berbahasa Inggris, budaya yang sangat berbeda, makanan yang tak semuanya bisa ia makan, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi Fajar tetap bertahan. Ia ingat pesan gurunya di pesantren, kesabaran adalah senjata utama seorang mukmin. Maka setiap malam, setelah selesai bekerja, ia membaca Al-Quran, berdoa, dan kadang menitikkan air mata di sudut kamar kecil tempat ia tidur. Awalnya, Fajar bekerja di sebuah keluarga Lebanon yang juga Muslim. Mereka sangat membantunya menyesuaikan diri, dan dari sanalah ia mulai bisa beradaptasi. Namun, kontrak kerja di keluarga tersebut hanya bertahan 1 tahun. Setelahnya, ia mencari kerja baru, hingga akhirnya diterima sebagai sopir pribadi di rumah seorang wanita keturunan Australia asli, bernama Jessica. Jessica adalah seorang janda berusia 40 tahun.
Ia tinggal sendiri di sebuah rumah mewah. Suaminya meninggal karena serangan jantung, dan sejak itu, Jessica lebih banyak menyendiri. Ia jarang bergaul, lebih fokus bekerja sebagai dosen psikologi di universitas lokal, dan menjalani hidup yang teratur. Fajar tak menyangka bisa bekerja di rumah seorang wanita sekelas Jessica. Tapi ia tetap menjalani pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Sejak awal bekerja, Fajar selalu menjaga jarak profesional. Ia hanya berbicara seperlunya, tidak pernah bercanda berlebihan, dan selalu minta izin sebelum melakukan sesuatu. Jessica sempat bingung dengan sikap Fajar yang berbeda dari sopir-sopir sebelumnya. Beberapa dari mereka biasanya santai, bahkan terlalu akrab. Tapi Fajar berbeda. Ia selalu meminta izin sebelum duduk, tidak pernah makan sebelum waktu, dan setiap sore ia minta waktu untuk sholat. Suatu hari, Jessica bertanya, "Kenapa kamu selalu pergi ke kamar belakang setiap sore? Apa yang kamu lakukan?" Fajar menjawab dengan sopan, "Saya menjalankan ibadah sholat, Bu. Itu kewajiban bagi kami umat Islam." Jessica hanya mengangguk. Namun sejak saat itu rasa penasarannya tumbuh. Ia mulai memperhatikan Fajar. Ketika Fajar selesai sholat, ia melihat ketenangan di wajahnya. Ketika Fajar berbicara, tidak pernah ada kata kasar. Bahkan ketika Jessica marah karena sesuatu yang sepele, Fajar hanya menunduk dan minta maaf. Waktu terus berjalan. Jessica semakin penasaran. Ia mulai bertanya tentang Islam, tentang apa itu sholat, kenapa umat Islam berpuasa, kenapa perempuan Muslim mengenakan penutup kepala. Fajar menjawab seadanya. Ia bukan ustadz, bukan dai. Tapi ia menjawab jujur dari hatinya. Kami sholat karena kami ingin dekat dengan Tuhan. Kami puasa karena ingin belajar menahan diri. Dan kami menutup aurat sebagai bentuk penghormatan kepada diri sendiri, ucap Fajar suatu hari. Percakapan kecil itu menjadi awal dari banyak obrolan mereka. Kadang hanya 5 menit, kadang sampai 1 jam. Jessica mulai membaca buku-buku Islam. Ia juga mengundang Fajar duduk bersamanya sambil makan malam, hal yang dulu tidak pernah ia lakukan kepada pegawainya. Fajar tetap menjaga batas. Ia tidak pernah mengajak Jessica masuk Islam. Ia hanya menunjukkan Islam lewat sikap, bukan kata-kata. Suatu malam, Jessica duduk di ruang tamu dan berkata, "Fajar, aku merasa aneh akhir-akhir ini. Hati ini gelisah, tapi ketika aku mendengar bacaan Al-Quran dari kamarmu, aku merasa tenang." Fajar terdiam. Ia tahu, ini adalah jalan Allah. Ia hanya menjawab, "Mungkin itu karena Allah sedang mengetuk pintu hatimu, Bu. Kalau ibu ingin tahu lebih dalam, saya bisa kenalkan ke teman saya di masjid." Jessica mengangguk. Sejak malam itu, ia mulai mengunjungi Islamic Center setiap akhir pekan. Ia berdiskusi dengan seorang ustadzah, mengikuti kelas pengantar Islam, dan diam-diam mulai mempelajari Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Fajar hanya menyaksikan dari jauh. Ia tahu, jika hidayah itu datang, itu bukan karena dirinya. Semuanya karena kehendak Allah. Waktu terus berjalan. Hubungan antara Fajar dan Jessica semakin dekat, bukan sebagai pria dan wanita, tetapi sebagai dua manusia yang saling menghargai, meski berasal dari latar belakang yang amat berbeda. Jessica bukan hanya bos bagi Fajar. Ia mulai memperlakukan Fajar sebagai teman diskusi, bahkan seperti penasihat rohani. Banyak malam mereka habiskan di ruang tamu rumah besar itu, hanya untuk bicara tentang makna hidup, tujuan manusia diciptakan, dan pertanyaan-pertanyaan spiritual yang selama ini mengganggu hati Jessica. Jessica mengaku, hidupnya selama ini sepi meski penuh. Ia punya pekerjaan bergengsi, rumah besar, kendaraan mewah, dan tabungan yang lebih dari cukup. Tapi hatinya kosong. Ia pernah menjalani terapi, konseling, bahkan ikut kelas yoga dan meditasi. Namun, semua itu hanya menyentuh permukaan. Tak ada yang benar-benar menjawab pertanyaan mendasar dalam hidupnya. Apa arti hidupku? Siapa aku sebenarnya?
Fajar, kadang aku iri sama kamu, kata Jessica suatu malam. Iri sama saya, Bu? Tanya Fajar, bingung. Kamu nggak punya apa-apa. Rumah kamu jauh di kampung. Kamu tinggal di kamar kecil ini, nggak punya mobil, nggak punya keluarga di sini. Tapi kamu selalu kelihatan damai. Bahkan ketika aku marah atau rewel, kamu tetap tenang. Kenapa bisa begitu? Fajar tersenyum. Ia menghela napas panjang lalu menjawab, karena saya punya Allah, Bu. Saya percaya, semua yang saya alami hari ini sudah diatur olehnya. Nggak semua hal harus saya miliki untuk bisa bahagia. Saya hanya perlu bersyukur dan yakin bahwa hidup ini ada tujuannya. Jawaban sederhana itu menampar hati Jessica. Ia yang bergelar doktor, ahli psikologi, dan sering diminta jadi pembicara seminar, justru merasa kalah oleh seorang pemuda desa yang hanya lulusan pesantren. Sejak hari itu, Jessica semakin serius mempelajari Islam. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan, berhenti minum alkohol, dan menjaga pergaulannya. Semua itu ia lakukan bukan karena diminta, tapi karena hati kecilnya merasa itu benar. Satu waktu, Jessica meminta izin kepada Fajar untuk mengantar dirinya ke Islamic Center. Di sana, ia bertemu dengan seorang ustadzah berdarah Turki yang fasih berbahasa Inggris. Selama beberapa minggu, Jessica rutin berkonsultasi dengan sang ustadzah. Ia juga mulai belajar membaca huruf hijaiyah, memahami rukun iman dan rukun Islam, serta mengikuti kajian online setiap malam. Perubahan Jessica membuat teman-temannya heran. Beberapa bahkan mencibir, menyebutnya terlalu terpengaruh budaya Timur. Tapi Jessica tidak peduli. Ia bilang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tenang. Aku merasa sedang berjalan ke arah yang benar. Sampai akhirnya, di suatu pagi musim semi yang cerah, Jessica menelepon Fajar sambil menangis. Fajar, aku siap, katanya lirih. Siap apa, Bu? Tanya Fajar. Aku ingin masuk Islam. Aku ingin mengucapkan dua kalimat itu. Fajar terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hati ia hanya bersyukur, karena Allah telah memilih Jessica untuk menerima hidayah. Hari itu juga, mereka pergi ke Islamic Center, ditemani oleh beberapa pengurus masjid dan ustadzah yang membimbing Jessica selama ini. Di hadapan puluhan jamaah, Jessica mengucap dua kalimat syahadat dengan suara gemetar, namun penuh keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tangis haru pun pecah. Jessica memeluk sang ustadzah, lalu menatap Fajar dengan mata yang sembab tapi bahagia. Terima kasih sudah memperkenalkanku pada Islam. Tapi ingat, aku masuk Islam bukan karena kamu. Tapi karena aku yakin, ini adalah jalan yang benar, katanya. Fajar mengangguk. Saya tahu, Bu. Hidayah itu dari Allah. Saya hanya kebetulan jadi perantaranya. Sejak hari itu, nama Jessica berubah menjadi Nur Aisyah. Ia memilih nama itu sendiri, karena menurutnya, Nur berarti cahaya, dan ia merasa seperti telah keluar dari kegelapan menuju terang. Ia mulai rajin sholat, bahkan mencoba ikut puasa Ramadan meski masih belajar. Ia juga berkomitmen untuk mengenakan hijab secara bertahap. Tidak mudah, tentu saja. Tapi ia terus belajar dan memperbaiki diri. Yang membuat Fajar lebih terharu adalah ketika Jessica berkata, "Aku ingin hidup di tempat yang lebih tenang. Aku ingin tinggal di negerimu. Aku ingin mengenal keluargamu. Dan jika kamu tidak keberatan, aku ingin menjadi bagian dari keluargamu." Fajar sempat bingung. Maksud ibu? Jessica tersenyum pelan. Aku ingin menikah denganmu, Fajar. Lama Fajar terdiam. Ia tak pernah berani membayangkan hal itu. Ia merasa Jessica terlalu tinggi baginya. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini adalah skenario Allah. Ia istikharah, meminta petunjuk dari Sang Maha Kuasa.
Dan setelah beberapa hari, hatinya mantap. Ia menerima lamaran itu dengan penuh syukur. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di Islamic Center. Tidak banyak tamu, hanya beberapa kerabat Jessica, komunitas muslim setempat, dan beberapa teman Fajar. Meski sederhana, suasana saat itu penuh kehangatan. Jessica mengenakan gamis putih dan hijab lembut, sementara Fajar tampil sederhana dengan baju koko putih. Mereka resmi menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan Islam. Setelah menikah, Jessica, yang kini lebih sering dipanggil Nur Aisyah, memutuskan untuk pensiun lebih awal dari pekerjaannya sebagai dosen. Ia ingin fokus belajar agama, membina rumah tangga, dan merencanakan kepindahan ke Indonesia bersama Fajar. Mereka tidak langsung pulang, karena proses administrasi memerlukan waktu. Namun, selama 1 tahun setelah menikah, mereka mempersiapkan segalanya dengan tekun. Nur Aisyah belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit. Ia juga belajar masak makanan khas Indonesia, mulai dari nasi goreng sampai soto. Kadang ia bercanda, "Nanti kalau aku tinggal di kampung, aku nggak mau jadi beban. Aku mau jadi istri yang bisa masak dan bantu tetangga." Kalimat sederhana itu membuat Fajar semakin mencintainya. Bukan karena tampilan luar, tapi karena keikhlasannya menerima perubahan besar dalam hidup. Setelah hampir 5 tahun merantau di Australia, Fajar akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Kali ini, bukan sebagai pemuda biasa yang kembali dengan tangan kosong, tapi sebagai suami dari seorang mualaf asal Australia bernama Nur Aisyah. Kepulangannya ke kampung halaman bukan hanya membawa kabar bahagia, tapi juga cerita menakjubkan yang membuat semua orang tertegun. Seorang janda bule berusia 40 tahun masuk Islam karena akhlaknya. Perjalanan mereka dari Melbourne ke Indonesia tidaklah mudah. Berkas perpindahan domisili, visa, serta legalisasi pernikahan antar negara harus dilalui dengan cermat. Namun berkat bantuan komunitas Muslim dan beberapa teman Fajar di Australia, semua urusan itu terselesaikan dengan lancar. Fajar dan Nur Aisyah pun akhirnya menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dengan rasa haru. Untuk pertama kalinya sejak 5 tahun lalu, Fajar akan kembali menjejak tanah kelahirannya, membawa istri bule berjilbab yang siap tinggal di desa. Dari Jakarta, mereka menempuh perjalanan darat selama hampir 10 jam menuju desa kecil di pelosok Jawa Tengah. Fajar duduk di samping sopir sewaan, sementara Nur Aisyah menatap jendela dengan rasa takjub. Sepanjang perjalanan, ia terpesona oleh pemandangan sawah, gunung, dan kehidupan masyarakat desa yang sederhana. "Negaramu indah, Fajar," ucapnya lirih. Fajar hanya tersenyum. Hatinya campur aduk antara bahagia, gugup, dan terharu. Sesampainya di depan rumah kecil bercat biru, rumah masa kecil Fajar, air mata pun tak terbendung. Sang ibu yang sudah rentas segera menyambut Fajar dengan pelukan dan tangis bahagia. "Fajar anakku, kamu pulang juga," isaknya. Fajar mencium tangan ibunya dan berlutut di pangkuannya. Di balik isak tangis, ia berkata, "Ibu, ini istri saya, namanya Nur Aisyah. Dia mualaf, Bu. Dia bule dari Australia." Sang ibu sempat terpaku, matanya menatap wanita asing berjilbab itu dengan ragu. Namun saat Nur Aisyah dengan terbata-bata mengucapkan, "Assalamualaikum, Ibu," sambil menunduk dan mencium tangan sang ibu, suasana berubah. Ibu Fajar langsung memeluknya. Tangis mereka berdua pun pecah. "Waalaikumsalam, Nak, selamat datang. Terima kasih sudah menerima anak saya," ucap sang ibu dengan suara bergetar. Berita kepulangan Fajar menyebar cepat ke seantero desa. Tak butuh waktu lama, tetangga-tetangga pun berdatangan. Anak-anak kecil mengintip dari jendela. Ibu-ibu membawa kue dan air teh, dan para bapak duduk di teras sambil bertanya-tanya. Siapa wanita bule ini? Kenapa dia berjilbab? Kenapa dia bisa tinggal di sini? Fajar pun menceritakan semuanya. Ia ceritakan bagaimana ia bekerja di Australia, menjadi sopir pribadi Jessica, bagaimana Jessica tertarik pada Islam,
masuk Islam, dan akhirnya menikah dengannya. Kisah itu menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan tokoh masyarakat dan ustadz desa pun datang untuk menyambut. Yang membuat semua orang terharu, Nur Aisyah tidak hanya datang sebagai istri Fajar, tapi benar-benar ingin menjadi bagian dari masyarakat desa. Dalam beberapa minggu pertama, Nur Aisyah mulai belajar bahasa Jawa sedikit-sedikit. Ia ikut pengajian ibu-ibu, belajar masak sayur lodeh, dan bahkan belajar cara menyapu halaman dengan sapu lidi. Anak-anak kecil suka padanya karena ia ramah dan suka tersenyum. Walaupun komunikasinya masih terbatas, tapi niatnya tulus. Ia sering berkata, "Aku tidak datang sebagai tamu, aku datang sebagai keluarga." Fajar membangun rumah sederhana di belakang rumah ibunya. Sebuah rumah kayu mungil dengan dapur terbuka, kamar tidur, dan musola kecil. Setiap pagi, mereka bangun untuk sholat subuh berjamaah, lalu Nur Aisyah membantu sang ibu menyiapkan sarapan. Setelah itu, Fajar pergi ke sawah bersama ayahnya. Sementara Nur Aisyah mengisi waktu dengan membaca Al-Quran terjemahan dan belajar memasak. Yang luar biasa, Nur Aisyah juga mulai aktif mengajar bahasa Inggris di madrasah desa. Ia membuka kelas gratis untuk anak-anak setiap sore. Mereka menyebutnya Bu Aisyah Bule Islami. Para orang tua bangga, anak-anak senang, dan Fajar pun makin disayangi oleh seluruh warga. Kisah Fajar dan Nur Aisyah kemudian viral setelah seorang jurnalis lokal menulis tentang mereka dan mempostingnya di media sosial. Dalam waktu singkat, berbagai media nasional datang meliput. Banyak yang tidak percaya. Seorang bule Australia yang dulu hidup dalam dunia modern, kini tinggal di kampung dan hidup sederhana. Namun ketika ditanya apakah ia bahagia, Nur Aisyah menjawab, "Sangat. Dulu saya punya segalanya. Tapi hati saya kosong. Sekarang saya hidup sederhana, tapi hati saya penuh. Saya menemukan Allah di tempat yang tidak pernah saya bayangkan, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, lewat seorang pemuda desa bernama Fajar." Mereka tidak hanya menjadi inspirasi bagi warga desa, tapi juga bagi banyak orang di Indonesia. Banyak mualaf yang menghubungi mereka, meminta nasihat, atau sekadar menyampaikan rasa terima kasih karena kisah mereka memberi harapan. Kini, Fajar dan Nur Aisyah mengelola sebuah yayasan kecil yang membantu mualaf dan anak-anak yatim di desanya. Mereka hidup tenang, bahagia, dan penuh berkah. Fajar tak pernah menyangka, niatnya untuk bekerja dan menafkahi orang tua justru membawanya pada takdir luar biasa, menyentuh hati seorang wanita asing hingga menemukan Islam dan mengubah hidupnya selamanya. Sahabat, kisah ini mengingatkan kita bahwa Islam itu indah jika disampaikan dengan akhlak, bukan hanya kata-kata. Fajar tak pernah berdakwah dengan ceramah, tapi lewat sikapnya yang santun dan tulus. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat bagi kita semua bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menjadi jalan hidayah untuk orang lain. Sampai jumpa di kisah inspiratif mualaf selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.